pimpinan dunia dimakan. Apa di antara amalannya? Allah, Allah, Allah. Tapi sehat dari kepala sampai kaki, sehat lahir. Pengen sehat? Pengen sehat? Iya. Meditasi sufi adalah Bapak Ibu senang berdiri, senang berpikir, yang pakai tasbih, yang pakai gitar, macam ya. Meditasi sufi memberitahu cara zikir yang sama itu, caranya ada yang beda, sehingga mendapatkan kesehatan yang maksimal tanpa sentuhan obat dan medis. Tak perlu. Gimana caranya? Fokus, dengerin baik-baik. Jangan nanti salah paham. Ya, salah paham, salah menyampaikan orang, nanti dibilang al-Islam bahwa adalah sesat. Jangan. Ya, harus hati-hati. Orang kalau sudah benci, celah yang dia cari adalah celah benci lah. Ya, negatif dulu. Paham ya? Berzikir kepada Allah adalah menyembuhkan penyakit. Berzikir kepada Allah memberi kesehatan maksimal dan total. Sing yakin. Kalau kita yang senang berzikir tapi masih banyak penyakit, cara zikirnya nggak benar, syarat dari zikirnya nggak benar, atau zikir yang dibacanya nggak pas. Betul? Saya pernah beri contoh, ibu sakit kepala. Ke warung, belinya comak, jadul. Tapi berobat obat nggak? Berobat obat. Tapi sakitnya sakit kepala, belinya comak, jadul. Sama dengan kita. Zikir yang kita baca tujuannya. Jadi bukan menyalahkan zikir yang dibaca, dipelajari. Zikir ini untuk ini, zikir ini untuk ini. Kedua, keyakinan kita tidak mantap. Jadi amalan yang ada di kita tidak menjadi benteng, tidak menjadi perisai, tidak menjadi tembok, tidak menjadi senjata. Karena apa? Karena keyakinan kita tidak bagus. Contoh, saya balik kepada cerita sama orang. Ada seorang imam, namanya Imam Al-Qushairi radhiyallahu anhu. Al-Imam Al-Qushairi radhiyallahu anhu punya anak, punya penyakit langka. Dia muter kemana-mana cari obat biar anaknya sembuh. Jangankan keluar kota, keluar negeri, berjalan jauh mencari obat biar anaknya sembuh. Akhirnya pasrah. Tidak ada satupun medis yang mampu menyelesaikan masalah penyakit anak. Udah, pendek cerita, pulang ke rumah. Duduk di rumah, pasrah sama Allah, dia ngadu. Ngadunya begini, Allah sudah menyaksikan saya sudah berusaha biar anak saya sehat. Ternyata tidak ada obat. Gimana Allah? Rek mau rek sembuhkan saya mau. Saya sudah usaha maksimal. Tidur ada dia. Imam Al-Qushairi radhiyallahu anhu mimpi Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Imam Al-Qushairi di dalam Quran ada 6 ayat menyembuhkan penyakit. Berapa ayat? Insyaallah mendengar ya. Insyaallah berapa ya? Karek ayatnya dengar. Nabi. Ada selawat syifa? Selawat syifa tahu? Tahu. Ada Muhammad ibn Julubi wa dawai. Wa afiqil abdani wa syifai. Wa nuril absari wa biyaya. Ada riwayat didapatkan oleh Imam Qushairi dari Rasulullah dalam itu. Kata Nabi, baca ini selawat syifa, baca ini 6 ayat. Sakit apapun jangan. Kedua, Bapak Ibu mungkin dengar, mungkin ya biasa dengar. Quran menyembuhkan penyakit. Yakin? Mungkin. Allah yang menyatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun. Kami turun ke Quran menyembuhkan penyakit manusia. Kita yang rajin baca Quran tetap banyak penyakit. Benar. Berarti ada ayat yang kelewat. Ada ayat yang tidak kita baca. Ada
Karena mata ada. Contoh, ada ayat Al-Quran menyembuhkan penyakit tulang. Kalau penyakitnya tulang, ini ayatnya. Kalau penyakitnya seputar dada, di sini ada jantung, ada liver, ya. Ada hati, paru-paru di sini. Ini ada ayat khusus untuk yang di sini. Kita baca Quran dari Alif Lam Mim Al-Baqarah sampai Qul A'udzu Birabbin. Tapi kesehatan. Caranya nafas berat. Quran yang dibacanya nafas berat. Bukan tidak percaya sama Quran. Yang tadilah orang sakit kepala pergi warung beli obat, obatnya koma. Dia pilek-pilek bersin-bersin kena debu. Pergi ke warung, bu berapa lama nyambung. Padahal obat juga zikir yang kita baca, ayat yang kita baca, tidak ada yang menjelaskan ayat ini untuk ini. Ya, contoh ya, orang merasa ayat durian, tahu durian? Merasa digerai kumatu-kumatunya digerai, mistik lah. Duduk diam-diam, baca kulhu, tak akan dapat. Baca ayat kursi, tak akan dapat. Yang dibaca pada salah, cuma sasarannya salah. Kita belajar pagi ini kita sengaja mengundang Bapak Ibu. Saya mau memperkenalkan meditasi. Apa arti meditasi? Pengobatan cara tasawuf. Tasawuf tidak pakai obat, tidak pakai dokter. Bukan kita nggak percaya sama obat, bukan nggak percaya sama dokter. Di samping ada penanganan medis, ada penanganan spiritual. Yang rajin berzikir, masih merasa punya penyakit. Saya baru kemarin orang banyak pakai di usia berapa sekarang 60. Manjur, percaya dengan ibu percaya dengan 60, percaya? Percaya. Saya pada 80 baru nggak percaya. 60 masih percaya. Lalu, manjur, terus kamu kasih saya berapa? Paling 48. Jadi kita belajar meditasi. Meditasi ini ada cara yang harus dilakukan. Catatan pertama, tidak dituntut berwudu. Gak wudu juga apa? Tidak dituntut menutup aurat. Ibu lagi pakai daster di rumah juga boleh. Oh, mesti pakai mukena, mesti berwudu. Enggak, jangan ya. Tidak ada mesti. Tidak dituntut berwudu, tidak dituntut menutup aurat, tidak dituntut menghadap kiblat. Jadi menghadap kemana? Apa? Tapi kalau ibu berwudu, pakai mukena menghadap kiblat jadi langkung. Nah itu ya. Ya langkung saya lah. Udah berwudu, pakai tutup aurat, pakai mukena yang sempurna, bapak dengan sarung yang sempurna, pakai peci kayak orang salat, duduk menghadap kiblat jadi langkung. Tapi juga dituntut dan didakwa. Saya duduk di kursi begini, saya ngamalin meditasi. Boleh. Duduknya begini, boleh. Asal jangan saya duduk saya begini. Pengen menyembuhan dan selfie. Duduk begini, boleh. Meditasinya tidak dituntut. Tapi kalau duduk di menghadap sini, menghadap kiblat, pakai mukena, saya udah dengan serban begini, jadi laku. Jangan nanti orang-orang pada ya, oh syaratnya harus begini. Jangan. Saya nggak akan nyebut itu, jangan disebut ya. Tidak dituntut. Ada bagus, nggak ada nggak apa. Yang penting meditasi. Tidak dituntut berwudu, tidak dituntut tutup aurat yang sempurna, tidak dituntut menghadap kiblat. Yang dituntut pertama pikiran. Itu tuntutan. Kalau nggak fokus, supaya fokus, ini caranya. Tahu? Gimana saya bisa fokus? Nah, ini caranya biar fokus. Ini caranya yang benar. Dikasih tahu nanti. Meditasi, kita belajar. Pelajarannya adalah menyembuhkan penyakit dengan mencari akarnya dulu. Kalau akarnya udah ketemu, penyembuhannya benar.
Makanya ada pohon dibongkar dengan akar-akar, baru tumbuh lagi, dipotong, tumbuh lagi, dipotong. Ya iyalah akarnya masih ada. Dari akar. Akar persoalan, akar permasalahan, akar penyakit. Cari tahu dulu. Sumber segala penyakit manusia, apapun penyakit apa itu, sumbernya pertama kata Nabi dari mulut. Kalau nggak salah makan, salah ngomong, bawa penyakit. Nomor satu. Orang sakit, tolonglah jangan banyak ngomong lagi dah. Dan jangan banyak ngomong, diam-diam aja. Karena penyakit datang dari banyak ngomong. Satu, pegang. Kenapa kita punya penyakit? Karena banyak ngomong, belajar sisi. Diam-diam, jangan banyak ngomong, biar sehat. Gitu. Supaya ibu tak banyak ngomong, jangan ada orang di sebelah. Benar nggak? Benar nggak? Ya iya, kamu naik batuk di pinggiran, udah ngomong, iya disuruh ngomong. Ibu menjawab, mana yang ngomong supaya air cuci biar sehat. Coba ibu dan suami kita ngobrol, yang sehat, ditulis, yang sehat. Jadi tasawuf tidak hanya membicarakan amalan, akar dulu, akar. Kata Rasulullah, segala penyakit umatku datang dari mulutnya. Kalau nggak salah makan, salah ngomong. Namun arti salah ngomong, kita ngomong ada yang kurang, jadi penyakit. Kita ngomong ada yang tersinggung, jadi penyakit. Kita ngomong jadi ada yang benci, akhirnya jadi ain. Apa kata Nabi? Ainun akut. Penyakit ain itu benar-benar ada dan nggak ada obatnya. Obatnya dicari. Banyakkan ngomong jadi penyakit. Karena apa? Omongan kita membuat orang benci, putus silaturahmi, orang nggak suka dekat dengan kita, orang ngejauhin kita. Gara-gara apa? Gara-gara mulut. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Su'ilan Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam an akari ma'id nasarna qala al-fam wal-farid. Nabi ditanya oleh sahabat, apa alasan banyak orang masuk neraka? Karena mulutnya dan lisannya. Penyakit. Dari mana datang penyakit? Dari mulut orang. Lalu salah makan, kita tahu ya dari tadi. Ya ada di depan kamu lagi. Saya akan menemani. Saya akan ada di sini 4 minggu. Targetnya 4 minggu baru dapat meditasi. Ya kalau sampai 4 minggu nggak dapat juga, lembur dia. Harus bisa ya. Jadi programnya pertama, kedua, ketiga saya targetnya 4 kali hari ini. Nggak dapat, masih aman. Karena saya pernah ada teman sahabat kayak bapak saya, kolonel yang jalan 100 meter ngap-ngapan, jalan 200 meter ngap-ngapan nggak kuat. Sudah ngawalin meditasi sufi, dia bilang pakai saya sepeda 5 km, sepedaan 5 km nggak ada ngap-ngapan. Alhamdulillah. Gitu. Aja ya. Akar dari segala penyakit dari mulut. Kalau bicara salah makan atau salah ngomong, salah ngomong ya tinggal diam, jangan banyak ngomong, bukan? Kenapa dari sekarang mulai tidak banyak ngomong, pengen sehat, banyak ngomong penyakit, kata Nabi. Kalau misalnya salah makan, kapan kita makan? Apa yang kita makan? Bagaimana caranya kita makan? Di mana kita makan? Bersama siapa? Harus dipelajari. Jangan asal makan, makan bawa penyakit. Karena makan masuk dari mulut, kecuali ayam masuk dari kuping. Bawa penyakit. Ayam masuk dari ayam suwir, masukin dari telinga, nggak akan penyakit. Karena kata Nabi masuk dari mulut. Makanya orang sakit, makanan nggak masuk dari mulut, masuk dari infus. Benar. Nah, karena yang masuk dari mulut bawa penyakit. Pelajaran pertama, penyakit datang dari karena mulut, salah ngomong atau salah makan. Kalau salah ngomong tinggal berhenti, jangan banyak ngomong, sehat. Kalau salah makan, pelajarannya 5. Kapan kita makan? Ketika lapar.
insya Allah gak ada di rumah. Karena kita bukan orang Arab, kita orang Sunda. Malah orang Yehu wajib, Gilek wajib, jengkol wajib, fardu ain. Gorengan penyakit, kepala ikan penyakit, boleh jangan berlebihan. Allah SWT dalam Quran menyatakan Inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Allah nggak suka yang berlebihan. Badan perlu jengkol, jangan banyak-banyak. Badan perlu garam, jangan banyak-banyak. Badan perlu gula, jangan banyak-banyak. Kan gitu bahasanya, bukan jangan pakai garam, jangan pakai gula. Badan perlu garam. Apa yang Allah suka? Inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka yang berlebihan. Kata Imam Syafi'i, yang jadi haram makanan yang halal karena penyalahgunaan dan berlebihan. Bisa jadi haram. Satu. Dari mana akar penyakit? Dari mulut. Bagaimana mulut bawa penyakit? Salah ngomong atau salah makan. Lalu akar yang kedua, pikiran dan hati. Semua penyakit kita datang dari karena pikiran dan hati kita. Udah kabatur penyakit. Udah penyakit. Batur dan naon kita yang penyakit. Penyakit. Pikiran dan hati. Ada bahasa ulama begini. Kata Nabi SAW, "Fikruk qadruk." Pikiranmu adalah takdirmu. Kau pikir kau sehat, sehat. Kau pikir mesti leluh aja leluh. Penyakit. Alhamdulillah ya. Orang nanya, "Pak, Jamal, alhamdulillah." Ada penyakit. Benar nggak? Alhamdulillah yang tulus, dia jadi doa penyakit keluar. Cuma bilang alhamdulillah, tapi jujur. Alhamdulillah. Dah, bukan maksud membohongi, nggak mau membebani orang, tanggung sendiri aja udah. Pada bang, nama, dasar tukang bohong. Ibu udah bang, tukang bohong seperti itu. Pertama karena mulut, salah makan dan salah ngomong. Kedua, pikiran dan hati negatif. Ya. Nabi ngomong begini, Inna syaitan yajri majra dami minal jasad, dayiquhu bisu'i barak. Kata Nabi, yang namanya setan adanya di perjalanan darah. Di mana ada darah mengalir, di situ ada setan. Setan bahasa Arab adalah energi negatif. Energi negatif bawa apa? Virus dan penyakit. Bakteri yang jahat dan negatif. Perjalanan darah ini berjalan dari mana? Dari makan dan minum. Halalan, thayyibah. Kita cuma halalan doang, thayyibah yang ada. Jadi sebelum menjalani program meditasi sufi, dikasih tahu dulu tulisannya adalah mencari penyakit di dalam tubuh badan kita dari akarnya. Kita udah tahu. Akarnya adalah mulut dan pikiran. Orang melihat yang jelek, akan bawa penyakit. Melihat yang jelek. Sampai yang dilihat itu nempel di kepala dan hati. Orang melihat yang nggak benar, nggak akan jadi penyakit. Karena mata bukan sumber penyakit. Ketika mata melihat, mulut mulai ngomong, hati dan pikiran mulai nempel, baru jadi penyakit. Nikmatilah apa yang kau lihat. Syukurilah apa yang kau lihat. Sudah, puji Allah dengan apa yang kau lihat. Kenapa harus diomongin banyak hal yang negatif? Jadi penyakit kita. Itu cara belajar meditasi. Nah, amalan zikir yang akan kita berikan kepada Bapak Ibu tidak ada ketentuan waktu. Oh harus sore, oh harus pagi. Ada.
bebas waktunya. Yang cuman kalau ibu nanya obat dokter, ada yang dimakannya sesudah makan, ada yang boleh sebelum makan. Benar? Ada antibiotik dikasih terus seminggu harus habis. Benar? Nah, zikir bersama. Ada zikir yang diamalkan dalam keadaan begini. Oke. Ada zikir nggak boleh begini. Contoh kalau kata para ulama, jangan baca ayatul kursi sambil berjalan. Bawa penyakit. Ayatul kursi berdiri harus duduk. Sudah selesai baca ayatul kursi berbangun. Dan jangan baca kursi terbalik. Mau tidur baca kursi, duduk dulu baca kursi. Bacaan yang lain boleh sambil baca. Ayatul kursi harus duduk atau berdiri. Tak boleh sambil jalan, tak boleh sambil etika memuliakan ayat ini. Tidak wajib, tapi karena pengen sembuh, perhatikan. Zikir yang dipakai pada umumnya